Indonesia merupakan negara beriklim tropis dengan curah hujan tinggi antara 2.000 sampai 3.000 mm per tahun, menurut BMKG 2014. Terjadinya hujan dipengaruhi oleh konveksi di atmosfer bumi. Konveksi adalah proses perpindahan oleh gerak massa suatu fluida dari suatu daerah ke daerah lainnya. Air-air yang berasal dari permukaan bumi seperti air laut, air sungai, air danau, dan sumber mata air lainnya mengalami proses penguapan atau evaporasi akibat adanya bantuan dari sinar matahari. Selanjutnya, air tersebut menguap dan melayang ke udara secara terus-menerus menuju langit. Sampainya di langit, uap-uap tersebut mengalami proses pemadatan atau yang disebut dengan kondensasi, sehingga terbentuklah awan. Akibat terbawa angin yang bergerak, awan-awan tersebut saling bertemu dan membesar, kemudian menuju ke atmosfer bumi yang suhunya lebih rendah atau lebih dingin, dan akhirnya membentuk butiran es ataupun butiran air. Dikarenakan terlalu berat dan tidak mampu lagi ditopang, akhirnya butiran-butiran air atau es tersebut jatuh ke permukaan bumi. Proses ini disebut sebagai proses presipitasi. Jika semakin rendah mengakibatkan suhu semakin naik, maka es atau salju tersebut akan mencair sehingga terjadilah hujan. Namun, jika suhu sangatlah rendah, maka akan turun tetap menjadi salju. Ini seperti halnya fenomena alam di pegunungan Dieng. Kajian fisika pada proses terjadinya hujan. Yang pertama adalah perpindahan kalor pada proses terjadinya hujan secara konveksi. Konveksi itu sendiri adalah transfer kalor disertai merambatnya massa secara vertikal, yaitu ke atas ataupun ke bawah, menurut Adrealang 2014. Rambatan kalor konveksi terjadi pada fluida atau zat seperti zat cair, zat gas, ataupun zat padat. Udara hangat memiliki massa jenis lebih kecil daripada udara dingin. Hal ini membuat udara dingin lebih berat daripada udara hangat. Pada siang hari, permukaan bumi terpapar oleh radiasi sinar matahari. Pada lapisan permukaan tipis, molekul telah terpanaskan secara konveksi, padahal udara merupakan konduktor panas yang tidak baik, sehingga sebagian molekul udara tidak secara cepat mentransfer panas secara konduksi. Sejumlah udara hangat disebut buoyant dan bergerak ke atas karena memiliki massa jenis lebih kecil sehingga udara dingin mengambil alih tempat udara hangat. Ketika udara panas bergerak ke atas semakin rendah, tekanan udara yang diperoleh sehingga mengakibatkan udara di atas atmosfer lebih dingin. Hal ini sesuai dengan persamaan matematis hubungan antara tekanan udara dan ketinggian. Berikut adalah persamaannya. pH sama dengan PU dikurang H per 100. pH adalah tekanan suatu tempat. PU adalah tekanan udara, sedangkan H adalah ketinggian suatu tempat. Serta persamaan gas ideal. PV sama dengan nRT. Nah, PV perbanding lurus dengan T. Selanjutnya secara adveksi. Adveksi adalah transfer kalor ke arah horizontal. Dalam meteorologi, angin bergerak secara adveksi, di mana membawa awan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Yang kedua, perubahan wujud zat pada proses terjadinya hujan. Pada siklus hidrologi, terjadi proses perubahan wujud zat, mulai zat cair menjadi gas. Proses evaporasi terjadi, yaitu perubahan zat cair menjadi zat gas. Gas akan terjadi proses kondensasi sehingga akan menimbulkan tetes air awan. Akhirnya, jika dehumiditas
telah mencapai 100%, maka uap air atau air awan tersebut akan menjadi tetesan hujan. Dan jika udara atas awan terlampau dingin, maka turunlah tetesan tersebut dalam bentuk salju. Siklus diagram fase menunjukkan bentuk secara fisis air pada temperatur dan tekanan yang berbeda. Karakteristik temperatur dan tekanan menyebabkan air berbentuk cair. Ditunjukkan bahwa untuk menjadi es, air harus berada di bawah 0 derajat Celcius dan pada tekanan 1 atmosfer untuk dapat menjadi es. Sedangkan pada tekanan sama dan temperatur mencapai 100 derajat Celcius, air terbentuk gas dan uap. Posisi uap air yang berada di bawah triple point ini merupakan posisi yang dapat merubah uap air menjadi es ataupun menjadi air itu sendiri. Kalkulasi besar energi kinetik hujan. Energi kinetis pada hujan berpengaruh terhadap besarnya kekuatan disperse hujan terhadap tanah. Besar energi kinetik hujan ditentukan oleh persamaan berikut, yaitu EK sama dengan setengah mv kuadrat. K energi kinetik, M massa, dan V kecepatan butiran hujan. Selanjutnya, energi kinetik secara kuantitatif dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut. E sama dengan 210 ditambah log I, di mana E merupakan energi sedangkan I merupakan intensitas hujan itu sendiri. Berikut merupakan fenomena hujan.